Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwah sekalian, hafizakumullah, para ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada sore hari ini alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Salat dan salam juga kita curahkan kepada uswah hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in, para a'immatul huda minas salaf wal khalaf wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para ikhwah sekalian, hafizakumullah, momen puasa ini adalah kesempatan atau salah satu bentuk tarbiyah dari Allah untuk kita bagaimana menjadi orang-orang yang betul-betul merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang biasa dikenal dengan muraqabatullah. Kenapa? Karena puasa ini adalah satu amalan yang kita ini, kalau seandainya kita mau dusta itu sangat mudah Misalnya siang tadi pada saat panas yang begitu terik gitu antum masuk ke kamar, kemudian antum minum segelas 2 gelas air, maka tidak akan ada orang yang tahu. Atau pada saat kita wudhu misalnya dan kita pada saat kita berkumur, kemudian sebagian dari air kumur itu kita telan untuk sedikit mengurangi rasa dahaga kita, maka itu pun juga tidak akan ada seorang pun yang mengetahui perkara itu kecuali kita dan Allah Subhanahu wa taala. Tapi meskipun toh demikian, kita kemudian tidak akan pernah melakukan hal yang demikian. Ini sebenarnya bahwa puasa ini mengajarkan kepada kita untuk selalu muraqabatullah, bagaimana menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kesempatan dan kehidupan kita ini. Para ikhwah sekalian, hafizakumullah, akan tetapi kadang-kadang ibadah yang sudah sedemikian kita lakukan, tetapi sebagian orang kadang-kadang kemudian membeberkan ibadah-ibadah itu kepada khalayak ramai, dengan riya ataupun dengan sum'ah. Kalau sekarang fitnah yang banyak menimpa kita status misalnya sehingga banyak orang yang amalnya terhapus gara-gara status karena dia mengkhabarkan, menceritakan amalan-amalan itu. Maka para ikhwah sekalian, hafizakumullah, kita tidak perlu dalam beramal ini kemudian sibuk memviralkan amalan kita. Cukuplah nanti prestasi kita yang akan memviralkan diri kita. Bahkan di kalangan para sahabat pun ternyata tidak semua sahabat itu kemudian masyhur meskipun memiliki prestasi yang begitu tinggi. Tidak semua sahabat itu dikenal oleh khalayak ramai, bahkan oleh kita kaum muslimin pun mungkin tidak semuanya mengenal para sahabat, meskipun di antara mereka ada yang punya masya Allah punya karya yang besar,
bahkan memiliki kedudukan yang tinggi oleh Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita lihat misalnya satu contoh ya, di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termasuk al-asyrah al-mubassirina bil jannah, ya 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Itu ada di antara mereka yang mungkin ya tidak terlalu banyak dikenal oleh manusia ini. Ya. Bahkan mungkin kita sebagai para penuntut ilmu pun itu mungkin sangat minim ya pengetahuan kita tentang sahabat ini. Tetapi ya sahabat ini adalah termasuk salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mungkin kisahnya pun di antara antum mungkin kalau saya suruh untuk berkisah tentang sahabat ini, ya mungkin di antara kita ada yang tidak tahu kisahnya, meskipun hanya sepenggal kisah kehidupannya saja. Ya. Abu Bakar ma'ruf, Umar ma'ruf, Utsman, Ali, siapa yang tidak kenal mereka? Tetapi ya bahkan saya di banyak tempat ya itu ketika saya menyebutkan tentang mereka ini biasa nama ini terselip ya. Siapa itu? Sa'id bin Zaid ya. Sa'id bin Zaid ya. Beliau ini radhiyallahu anhu adalah salah satu ya dari 10 orang yang dijamin masuk surga ya. Namanya siapa? Sa'id bin Zaid ya, tetapi tidak banyak orang mengenal nama beliau itu ya. Siapa Sa'id bin Zaid itu para ikhwah? Sampai sebagian ulama mengatakan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sa'ad bin Abi Waqqas ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abda at-taqi al-ghani al-khafi." Sebagian ulama mengatakan hadis ini adalah berkenaan dengan siapa? Sa'id bin Zaid tadi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai al-'abd. Allah mencintai hamba yang apa tadi? Yang at-taqi, ya, hamba yang bertakwa. Kemudian al-ghani. Ghani itu apa? Ya, enggak harus kaya, ya, enggak harus kaya harta ya. Harta hamba yang merasa cukup. Ya. Karena yang namanya kekayaan itu adalah ketika seseorang merasa cukup, ya. Tapi meskipun dia punya harta seberapa banyak pun kalau dia nggak pernah merasa cukup, dia nggak akan pernah kaya, ya. Jadi yang kita lihat kelihatannya orang-orang kelihatannya kaya itu sebenarnya mereka tuh nggak kaya. Kenapa? Karena mereka tidak pernah merasa cukup, ya. Buktinya masih mencari terus, bahkan mencarinya pun kadang-kadang dengan cara-cara yang apa? Yang haram, ya. Innallaha yuhibbul 'abda at-taqi al-ghani al-khafi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba yang bertakwa, al-ghani yang merasa cukup dengan pemberian Allah, kemudian al-khafi ya, yang tersembunyi. Ya. Dia punya prestasi, punya amalan yang besar, kedudukan yang tinggi di hadapan Allah, tapi tidak banyak. Ya, saya kadang mikir Sa'id bin Zaid ini, ya, ini mungkin salah satu profil ya manusia yang tidak banyak dikenal di bumi, tapi beliau dikenal di langit. Siapa beliau itu? Ternyata masya Allah, beliau ini adalah ya putra dari seorang yang beragama Al-Ahnaf. Ya. Jadi kalau kita belajar sirah, maka kita nanti akan dapatkan bahwa pada saat bi'tsahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pada waktu itu masih ada ya beberapa orang yang masih mengikuti agama atau milahnya Ibrahim alaihissalam. Ya, hanya saja mungkin jumlahnya tidak terlalu banyak. Ya, jumlahnya tidak banyak. Ya, di antaranya ya ada Waraqah ya bin Naufal ya, yang kemudian tentang Waraqah ini ada beberapa hadis yang menyebutkan larangan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu Waraqah ibn Naufal ya, jangan kalian mencela Waraqah bin Naufal karena saya melihatnya dia ada di dalam surga. Riwayat yang lainnya saya melihatnya berpakaian pakaian yang serba putih di dalam surga. Riwayat yang lainnya mengatakan beliau ini punya 2 taman di surga
tentang Waraqah. Kemudian ada juga diantaranya ya bapaknya Sa'id ini. Ya. Nah, ini pentingnya nanti bagaimana ternyata ya untuk merubah ya generasi ini ternyata memang ya dengan dua hal ya. Yang pertama adalah merubah generasi yang ada dengan kita berdakwah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah merubah dengan cara apa? Menghadirkan generasi-generasi baru yang lebih baik. Bagaimana kita lihat nanti Zaid ini, bapak daripada Sa'id ini, ya perjuangannya dalam mencari kebenaran ini. Ya, dan kalau kita lihat tentang biografinya Sa'id bin Zaid ini, hampir rata-rata buku yang mengkisahkan tentang Sa'id itu selalu dikisahkan tentang bapaknya, Zaidnya. Siapa dia itu? Beliau bernama Zaid bin Amr bin Nufail. Ya, Zaid bin Amr bin Nufail. Zaid bin Amr bin Nufail ini masih sepupuan dengan Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Ya, masih saudaraan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu saat ya sebelum bi'tsah tentunya baginda Nabi SAW tentunya sudah lahir, tapi waktu itu belum diangkat menjadi nabi. Zaid bin Amr bin Nufail ini adalah salah satu orang yang resah dengan kondisi kota Mekah. Ya. Kita tahu syariat Nabi Ibrahim alaihissalam itu sebagiannya masih diikuti oleh orang-orang Arab, orang-orang Mekah khususnya. Hanya saja mungkin sudah ada bid'ahnya, kemudian sudah kecampuran syiriknya. Ya, contoh misalnya ketika tawaf, ya, tawaf yang keliling di Ka'bah yang lafaz talbiyahnya seperti yang kita kenal adalah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka baik innal hamda wa ni'mata ila akhirih. Nanti oleh orang-orang jahiliyah, orang-orang Quraisy itu nanti talbiyah itu ditambah. Kenapa? Karena kalau hanya pakai talbiyah yang diajarkan oleh Ibrahim alaihissalam ini nanti akan terjadi kontradiksi antara ucapan dengan patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah itu yang jumlahnya sekitar 360 berhala ya, yang pertama kali didatangkan oleh siapa? Oleh Amr bin Luhai al-Khuzai ya. Maka bagaimana caranya supaya ya ucapannya itu tidak kontradiksi dengan ada? Di antara yang mereka lakukan adalah menambahkan lafaz talbiyah ya. Apa tambahan lafadznya? Tambahannya adalah setelah selesai talbiyah seperti yang diajarkan oleh Ibrahim alaihissalam, maka ditambahkan illa syarikan huwalak tamlikuhu wa ma malak. Ya, illa syarikan huwalak tamlikuhu wa ma malak. Ini lafaz talbiyah yang ditambahkan oleh orang-orang syirik, oleh orang-orang musyrik. Jadi di samping mereka mengatakan labbaik Allahumma labbaik, ya, memenuhi panggilannya Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengesahkan Allah, tapi kemudian mengatakan illa syarikan huwalak, kecuali sekutu yang dia itu adalah milikmu juga. Siapa maksudnya? Berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Baik, sampai di situ saja. Salah satu orang-orang yang resah itu adalah Zaid bin Amr bin Nufail tadi. Beliau ketika melihat orang sedang tawaf dengan melafalkan talbiyah itu, beliau sambil bersandar di Ka'bah, beliau selalu ketika selesai talbiyah yang talbiyah yang asli, beliau selalu mengatakan hasbuk, hasbuk, sudah cukup sampai situ aja talbiyahnya, nggak usah dilanjutkan. Tapi orang terus melanjutkan dan lain sebagainya. Suatu saat Zaid bin Amr bin Nufail ini, beliau ada kegelisahan. Beliau sebenarnya masih ada ketauhidan di dalam jiwanya, dalam hatinya masih ada. Hanya saja beliau itu cara beribadahnya bagaimana tuh sudah nggak tahu lagi. Tapi beliau tahu kalau tentang ajaran tauhid ini. Maka beliau pun melakukan perjalanan dalam rangka untuk mencari agama, untuk mencari din yang benar. Maka berjalanlah ke tempat yang jauh, sampailah beliau sampai negeri Syam. Saya ringkas ceritanya, begitu sampai negeri Syam, maka beliau bertemu dengan, setelah tanya-tanya tentunya, bertemu dengan ditunjukkan kepada seorang pendeta Yahudi. Ya, orang Yahudi, mereka adalah ahlul kitab ya, dan waktu itu adalah ya muslim juga di zamannya. Maka kemudian Zaid bin Amr bin Nufail ini kemudian beliau berdialog dengan pendeta Yahudi ini, apa agama Anda?
Maka sang Yahudi mengatakan, kami adalah pengikut agama Nabi Musa alaihissalam, kami punya kitab suci ini dan ajarannya seperti ini dan lain sebagainya. Maka kemudian Zaid pun tertarik, ya, karena kita tahu, ya, Zaid orang Mekah, orang Arab, ya. Sementara di Mekah itu setelah wafatnya Ibrahim dan siapa? Ismail, tidak pernah ada nabi lagi, seorang pun nggak pernah ada, kecuali nanti siapa? Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan orang-orang Bani Israel. Kalangan Bani Israel, ya, itu nabinya banyak, ya, sehingga mereka informasi tentang tentang kitab, tentang ketuhanan, mereka punya informasi itu, ya. Itu juga nanti kenapa itu rahasianya, ya, orang Yathrib itu lebih cepat menerima Islam daripada orang Mekah, ya. Orang Yathrib, ya, yang kemudian jadi kota Madinah itu respon menerima Islamnya lebih cepat daripada orang Mekah. Kenapa? Kalau orang Mekah itu nggak pernah tahu informasi tentang kenabian, nggak pernah ada informasi yang sampai kepada mereka. Sementara orang Yathrib, mereka informasinya banyak. Kenapa? Karena mereka bertetangga dengan siapa? Orang-orang Yahudi. Maka Zaid pun bertanya, oh Thayyib, ini agamanya masuk ini, gimana cara ngikut agama kamu? Maka orang Yahudi tadi, pendeta mengatakan, kalau kamu ingin masuk ke dalam agama kami, maka kamu harus jadi orang yang dimurkai Allah dulu. Maka kata Zaid, loh gimana? Saya keluar dari kota Mekah supaya saya tidak dimurkai oleh Allah. Tapi maksud saya sampai di sini suruh jadi orang yang dimurkai Allah? Saya nggak mau. Ada nggak orang selain kamu yang lebih pintar daripada kamu? Maka dia pun mengatakan, nggak ada. Tetapi saya dengar di sana itu ada seorang pendeta Nasrani, dia juga punya kitab Injil. Akhirnya Zaid pun datang kepada dia. Setelah tanya cari informasi, dijelaskan, oh baik ini, gimana cara saya masuk agama kamu? Pendeta Nasrani tadi mengatakan, oh kalau kamu mau masuk agama kami, maka kamu harus jadi orang sesat terlebih dahulu. Ya. Ini sama aja dengan yang tadi. Saya itu pergi ke sini mau cari agama supaya saya nggak sesat, malah saya disuruh apa? Sesat terlebih dahulu. Terus kemudian sang pendeta tadi, ya, itu memang caranya gitu, prosedurnya, SOP-nya gitu ya. Sekarang sebentar, kamu aslinya orang mana? Ini yang penting. Maka Zaid pun beliau mengatakan, saya orang Arab. Persisnya Arabnya mana? Mekah. Maka pendeta tadi mengatakan, dari tempat kamu itu, ya, dari kota kamu itu nanti akan lahir seorang nabi, ya, yang itu kami dapatkan dalam kitab suci kami, ya. Maka Zaid pun, ya, ada dua riwayat sebenarnya ya, dari apa yang kami dapatkan. Riwayat yang pertama mengatakan demikian itu. Maka begitu mau pulang ke kota Mekah, Zaid ini sudah punya tekad yang bulat bahwa nanti sampainya ke Mekah, kalau sudah diutus seorang nabi yang dikatakan oleh pendeta Nasrani tadi, maka dia akan menjadi pengikutnya. Itu riwayat versi yang pertama. Riwayat yang kedua, dia tidak mendapatkan informasi itu tentang nabi itu, dia nggak dapat informasi. Hanya saja pendeta tadi mengatakan, ya, bahwa tidak ada lagi, adanya adalah di kota kamu ada agamanya Ibrahim, agama tauhid. Ya, makanya kemudian Zaid pun begitu mau pulang ke kota Mekah, beliau berjanji kepada Allah, ya Allah, saya sudah mencari agama itu tapi saya tidak menemukannya, maka saya akan ikuti agama Hanif, agamanya Ibrahim alaihissalam. Kemudian berjalanlah beliau, ya, ternyata di tengah jalan nanti kemudian beliau meninggal dunia. Ada riwayat yang mengatakan dirampok oleh orang-orang Arab Badui dan lain sebagainya. Yang jelas sebelum meninggal dunia, Zaid kemudian mengatakan gini dalam doanya, ya, doa sebelum meninggal dunia, ya Allah, ya, kalau, ya, memang saya harus meninggal, ya, dan saya tidak mendapatkan agama yang dibawa oleh Nabi itu, maka jangan haramkan anak saya, ya, siapa? Said, ya, Said bin Zaid untuk mendapatkan kenabian tersebut. Ya, ini doanya siapa? Doa orang tua. Artinya apa para ikhwah? Ya, sebagai, ya,
perubahan generasi tadi ya, di samping kita terus berdakwah mencoba untuk merubah kondisi masyarakat kita ini, kalau seandainya manusia yang ada sekarang ini tidak bisa dirubah fikroh dan akidahnya, maka bagaimana kita bercita-cita kita adalah menjadi orang yang komitmen terhadap agama Allah, kemudian cita-cita kita untuk iqamatuddin itu adalah nanti kita kita akan wariskan kepada siapa? Kepada anak-anak kita. Karena kesolehan orang tua itu sangat berpengaruh dengan siapa? Dengan anak-anaknya. Tapi para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Zaid pun meninggal dunia di tempat itu, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala kisah tentang masuk Islamnya Said ya, Said bin Zaid ya, ini adalah kalau 5 orang sahabat yang dijamin masuk surga ada misalnya ada Uthman, kemudian ada Tolha, kemudian ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini kelima-limanya masuk Islam itu lewat tangannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tetapi saat ini ya, Sa'id bin Zaid ini itu beliau masuk Islam tidak ada yang menyuruh ya, tidak ada yang menyuruh. Begitu Nabi SAW mendakwahkan tentang Islamnya, dan beliau termasuk orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Para ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ya beliau ya meskipun tidak banyak dikenal ya oleh umat, oleh manusia, bahkan sebagian penuntut ilmu saja ya tidak tahu tentang siapa Sa'id bin Zaid ini, tetapi beliau adalah termasuk salah satu orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Biasanya ya kalau kita berkisah tentang Sa'id bin Zaid ini, biasanya nanti kita akan dapatkan kisah tentang beliau adalah di kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, pada saat ringkas cerita Umar bin Khattab dalam keadaan marah mau membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada yang mengalihkan, akhirnya Umar bin Khattab tidak jadi ke rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berbelok ke rumahnya siapa? Fatimah binti Khattab. Sa'id bin Zaid adalah suami dari Fatimah ini. Ya, jadi Sa'id bin Zaid ini adalah berarti adik iparnya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara perkataan para ulama yang mengatakan tadi bahwa hadis innallaha yuhibbul abda at-taqi al-ghani al-khafi adalah hadisnya adalah berkenaan dengan siapa tadi? Dengan Sa'id bin Zaid. Maka puasa kita atau ibadah-ibadah apapun ya selalu kita jaga, tidak mengapa orang, dan tidak perlu memang ya, tidak perlu orang mengenal ya amalan-amalan kita, tidak perlu orang mengetahui pekerjaan-pekerjaan kita. Biarlah nanti orang yang akan prestasi-prestasi kita yang akan bercerita tentang diri kita ya, prestasi kita nanti yang akan mengkisahkan tentang kehidupan kita. Maka puasa ini adalah mengajarkan hal yang demikian. Bagaimana kita ya dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, seandainya kita mau sembunyi-sembunyi kita memakan, minum apapun, maka tidak ada orang yang tahu, maka kita tidak akan pernah melakukan hal itu, karena kita yakin dan kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kita. Tidak perlu ya kemudian kita menyebarkan amalan-amalan kita ya, ibadah kita, amalan ini, amalan itu dan lain sebagainya, karena Allah Subhanahu wa taala selalu melihat bukan hanya pekerjaan kita, tetapi apa yang ada di dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Saya kira demikian para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sisa beberapa menit ya, tidak sepantasnya ya untuk kita habiskan untuk berceramah, karena ibadah yang paling utama itu adalah ibadah yang sesuai dengan kondisinya. Di saat-saat yang demikian ini yang paling afdal adalah untuk berdoa ya, bukan untuk mendengarkan ceramah ya. Maka saya cukupkan sekian, wallahu taala bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.